Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita lanjut, Pak mau mengecek keadaan anak-anak. Siapa yang tidak masuk? Semua hadir. Ya, jadi sebelum lanjut ke materi pembelajaran kita, namun terlebih dahulu salah satu anak maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi yang seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang hebat, di masa pandemi ini perlu sekali kita menjaga kesehatannya. Ya. Dengan mencuci tangan di bawah air mengalir. Yang kedua, Pakai masker. memakai masker ketika keluar rumah ya. Ya. Dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Baik, sebelum kita lanjut materi, Pak mau tanya dulu. Materi yang pertama tentang apa? Indahnya. Dengan subtema yang pertama yaitu Keberagaman budaya bangsaku. ya, dari hari ini kita mengulangi kembali ya. Ya. Dengan tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Baik. Nah, anak-anak, ada pun tujuan yang akan kita capai yaitu yang pertama. Setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan ya. Yang kedua, Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. ya. Yang ketiga, Setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Lisan dan tulisan dengan sistematis. yang keempat, Setelah eksplorasi, siswa siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dan beragam benda di sekitar dengan sistematis. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar belakang. Ini pakaian adat asalnya dari daerah mana? Bali, Ya, Provinsi Bali. Provinsi Bali ya. Ya. Apa nama rumah adat di Bali? Dengan budaya dan pemerintah. Ya. Apa makanan khas daerah Bali? Ayam utuh, dendu, serempukan, dan lain-lain. Lain-lainnya. Kalau ini pakaian adat daerah Hote itu apa ya? Anak-anak tahu? Ya, selemon, sarung, dan baju adat ya. Terus topi ya, namanya tilangga. Kita lanjut. Nah, ini kita belajar tentang pawai, tentang budaya Indonesia. Anak-anak, kita ini berasal dari daerah mana? Dari suku mana? Ya, kita loh. Ini adalah berasal dari suku Hote ya. Bahasa kita apa? Bahasa apa? Bahasa Hote ya. Oke.
Oke. Kita lanjut. Nah, coba lihat di yang berikut. Suku Bali, suku Jawa, suku Minang, dan suku lainnya ya. Itu adalah contoh pakaian adat dari berbagai suku ya di Indonesia ya. Jadi contohnya suku Bali dengan pakaian adatnya, terus suku Jawa, suku Minang, dan masih ada banyak lagi ya. Jalan. Nah, anak-anak di Indonesia ini terdiri atas beberapa macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, piagam tersebut itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita sebagai manusia wajib mensyukuri hal tersebut ya. Nah, sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita baca perkataan teks berikut. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baik, kita lanjut dengan paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdapat terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan-hiasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cewek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta berlebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara gitar alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, lanjut dengan paragraf yang ketiga. Salah satu anak baca. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping sinar yang terbuat dari logam, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Lanjut. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sekat talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papung-pam namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya sangat menarik untuk dipelajari. Lanjut. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu mengenakan dengan kata itu. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Ya, jadi itu ada 5 paragraf dari bacaan tadi ya. Ya. Oke, mari kita lanjut. Apa itu paragraf anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu paragraf itu apa? Paragraf adalah bagian wacana. Adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang besar atau satu tema yang mendalam
B. Ya, jadi paragraf itu merupakan bagian dari wacana ya, yang merupakan isi satu pikiran. Kita lanjut. Setiap bacaan biasanya terdiri di atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, baca. Gagasan pokok adalah atau berupa pokok. Ya, jadi yang dimaksud dengan gagasan pokok itu adalah suatu ide ya, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, hebat sekali. Nah, itu nama. Jadi gagasan pendukung itu adalah uraian tambahan saja ya. Ya. Dan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di mana letak gagasan pokok? Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf pada terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Nah, jadi kita mau menentukan atau mencari letak gagasan pokok itu itu biasa letaknya di sebagai isi atau inti paragraf yang mendapat yang letak di awal ya, atau di akhir. Paham kok? Paham. Baru sebentar loh. Kayaknya sama-sama semangat ini. Coba satu ini siswa maju ke depan untuk memberi semangat untuk teman-teman. Saya. Nah, silakan. Teman-teman semua berdiri. Tepuk salut. 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 Oke, lanjut ya. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan gagasan pokok? Caranya kita menentukan gagasan pokok. Membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf dengan Jadi, kalau kita mau menentukan ini gagasan pokok, yaitu dengan cara kita membaca ya. Kita membaca paragraf itu dengan cermat, ya. Ya. Membaca kalimat demi kalimat dan hingga gagasan pokok ditemukan. Coba cermati paragraf yang pertama. Coba salah satu siswa membacanya. Ya, silakan. Garuda yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu melakukan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, apa yang dibacakan pada paragraf pertama? Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Ya, jadi pawai budaya sangat menarik bagi kampung. Paham kok? Nah, dari bacaan tadi, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 sampai dengan 5 ya, dalam bentuk peta pikiran.
kedua, jadi tadi ini ada tugas ya. Yang pertama tuh buat dalam peta pikirannya. Lanjut kasih kita. Ini. Dua. Bagi dua. Jadi yang pertama, nah tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam 2 sampai 5 dalam bentuk peta pikiran. Ya, itu tugas yang pertama. Yang kedua, lakukan wawancara dengan teman dan lengkapi tabel berikut. Contohnya, nama siswa, di daerah asal, cerdas daerah, dan rumah tangga. Jadi nanti anak-anak lengkapi tabel ini ya, bisa toh? Bisa. Oke. Nah, selain kaya akan budaya, tarian dan makan khas, daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Yang pertama, kecapi. Daerah Jawa dimainkan dengan apa? Cara apa? Ketik. Yang kedua, dari mana? Dari Sumatera Barat. Dimainkan dengan cara apa? Ditiup. Ya, tepang. Yang ketiga, tifa. Tifa ini asalnya dari mana? Papua. Dimainkan dengan cara apa? Dipukul. Bagus. Nah, tugas yang ketiga. Tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara tercarinya bunyi pada alat musik tersebut. Ya, paham kok? Paham. Contohnya alat musik yang pertama, suling. Asalnya Jawa Barat. cara memainkan Dengan tiup sehingga menimbulkan getaran di ya, jadi cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya, alat musik tersebut dimainkan dengan cara ditiup ya, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Paham kok? Yang keempat, tulis keempat. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambil 5 benda yang berbeda ya, yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda. Berbeda apa? Cara membunyikannya. Contohnya ditiup, digesek, dipetik, dipukul atau ditekan. Ya. Jadi ada 5 benda itu dengan masing-masing dia punya cara memainkannya. Nah, lengkapilah tabel berikut. Contohnya, yang pertama nama benda, peluit. Cara menghasilkan bunyi. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran dalam peluit. Getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Nah, apa itu bunyi? Ada yang tahu? Bunyi apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Ya, kita loh. Jadi bunyi itu artinya segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ya. Paham kok? Paham. Kita lanjut. Apa itu sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, jadi yang disebut dengan sumber bunyi itu adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi ya. Itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui getaran
Ya, jadi bunyi dapat menghambat melalui benda padat. Benda padat contohnya seperti apa? Batu. Apa lagi? Meja. Apa lagi? Ya, namanya benda padat ya. Ya. Kalau benda cair, Air. apa lagi? Ya, jadi benda cair contohnya seperti air. Ya. Kalau benda gas, uap ya. Ya. Apa lagi? Nah, kita lanjut ya. Namun bunyi tidak dapat menghambat pada Ruang hampa. ruang hampa. Jadi bunyi dapat menghambat hanya pada benda padat, cair, dan gas. Ya. Nah, anak-anak, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Keragaman suku, budaya, dan alat musik di Indonesia. Ya, keragaman suku, budaya, dan alat musik di Indonesia. Yang kedua, Gagasan pokok dan gagasan pendukung. gagasan pokok dan gagasan Pendukung. Yang ketiga, Bunyi. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini ya. Ya. Namun kita bersama-sama mencegah penularan Penularan COVID-19 COVID-19. dengan yang pertama sering Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Pakai masker, hindari batuk, atau piring yang masuk ke rumah. ya. Yang ketiga, Makan nasi gizi seimbang. berbanyak sayur dan buah. Yang keempat, Hati-hati kontak dengan hewan. Harus olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Ya, jadi daging mentah ya. Ya. Yang tidak dimasak jangan makannya. Ya. Bila batuk, pilek dan sesak napas, segera ke Puskesmas. puskesmas. Menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Hindari Tidak. kerumunan. Ya, sampai sini. Paham semua? Paham. Oke, jadi pelajaran kita sampai di sini dulu. Dan anak-anak tetap semangat ya, dan tetap belajar, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Namun sebelum kita menutup, salah satu anak untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Saya Pak. Silakan. Mari kita semua berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan. Jadi kita sampai di sini sudah ya semua kita, dan ketemu di pembelajaran yang berikut. Selamat siang. Nah,